Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suket Teki. Kali ini Bang Nono akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu rel kereta api angker. Kali ini tentang seorang tukang bakso yang melihat seorang penampakan hantu wanita korban dari kecelakaan kereta api. Dan seperti apa ceritanya? Selamat mendengarkan. Setelah kejadian mistis yang telah aku alami, ternyata kejadian tersebut dialami oleh tetanggaku. Sebut saja namanya Pak Komar, seorang penjual bakso keliling. Umurnya sekitar seumuran bapakku. Dia teman akrab bapakku. Dan dia seringkali mangkal di depan rumahku setiap malam hanya sekedar ngobrol sama bapakku atau menunggu langganan yang datang. Kejadian tersebut sampai dia nggak berani lewat ke situ malam-malam. Aku dapat kabar kalau dia sempat dihantui penampakan si wanita korban kecelakaan kereta api. Pada suatu malam, ketika dia sedang lewat di sekitar rel kereta api untuk pulang ke rumah, dia juga tahu tentang perihal kecelakaan wanita yang ketabrak kereta api. Tapi dia belum tahu kalau perihal penampakan tentang si wanita yang berwajah rusak tersebut. Dan dia tidak memperdulikan, karena sudah resiko menjadi pedagang bakso keliling malam-malam. Hingga pada suatu malam, dia mau menyeberang rel kereta api seperti biasa, tengok kanan kiri untuk memastikan aman dari kereta lewat. Akan tetapi, yang dia dapatkan adalah dia mendengar suara yang memanggil dirinya, dan tepat di samping kanannya nampak seseorang dari kejauhan. Terlihat sosok yang memanggil dirinya itu. Dia pun menunggu, karena pikir dia kemungkinan seseorang yang memanggil untuk membeli dagangannya. "Mar." Begitulah suara berasal dari tengah rel kereta api. Si penjual pun masih diam menunggu, dan selang beberapa menit kemudian, sosok wanita yang memanggil pun hanya diam, hanya di sekitar rel kereta api. Dan gak lama kemudian suara tersebut muncul kembali dari arah sosok wanita yang di tengah rel tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, rasa penasaran pun datang pada si Komar, dan akhirnya dia berjalan menuju suara dan sosok wanita itu. Bukannya semakin mendekat, tapi semakin menjauh perlahan dan berhenti tepat di mana aku pernah lihat sosok penampakan hantu si wanita yang berwajah rusak tersebut, yaitu di jembatan kecil dekat pohon pisang. Dengan rasa penasaran, si penjual bakso pun menuju ke tempat wanita tersebut. Dia pikir apa teman yang memanggil dirinya. Setelah menuju ke tempat tersebut, apa yang dia lihat sama persis dengan apa yang aku alami, yaitu wanita dengan wajah rusak, rambut terure, dan tanpa kaki dengan tangan ke depan seperti meminta tolong. Kurang lebih seperti anak kecil mau minta gendong. Dia pun lari ketakutan karena melihat sosok wanita tersebut. Dan akhirnya perihal tentang penampakan makhluk si wanita itu terdengar sampai ke keluarga korban. Ternyata korban meninggal dugaan bunuh diri karena si korban tinggal jauh dari sekitar rel kereta api tersebut. Korban tinggal di desa seberang. Korban si wanita tertabrak kereta api tersebut ketika pagi subuh, hingga ditemukan warga yang mau buang hajat sekitar jam 6 pagi. Hingga akhirnya keluarga korban mengadakan pengajian tepat di jalan sepanjang rel kereta api setelah kejadian tersebut. Aku pun ikut dalam pengajian itu, mendoakan agar tidak mengganggu karena aku takut kalau dia menampakkan lagi. Setelah kejadian tersebut, teror si hantu wanita tersebut tidak menampakkan lagi ke warga. Selang beberapa bulan kemudian, terjadilah sebuah kecelakaan lagi. Aku tidak tahu persis, karena posisiku sedang di luar kota praktek kerja lapangan di kampusku. Aku ingat hampir 1 bulan sepulang dari praktek kerja lapangan di kampusku, aku sempatkan untuk refreshing dan hobiku yaitu memancing. Pada waktu itu, aku memilih spot mancingku di bawah rel kereta api. Walau aku tahu rel kereta api tersebut angker, tapi aku nggak begitu takut, karena banyak juga orang yang memancing di sana. Dan tempatnya pun dekat dari jalan raya atau pantura. Cuma untuk pulang saja, aku harus melewati kebun kosong yang gak ada penerangan lampu sepanjang sekitar 400 meteran.
Aku memancing pada malam hari karena banyak yang strike pada malam hari. Orang yang memancing pun berpindah-pindah, dari mulai bawah rel, atas jembatan, hingga di bawah jembatan kali. Letaknya pun gak jauh dari rumahku, sekitar 1 kilometer. Malam itu aku janjian sama temanku yang sebut saja namanya Teddy. Teddy adalah teman SMP ku. Dia tandem mancingku. Hampir setiap mancing pasti ada dia. Hingga sampailah Teddy di rumahku, kita pun berangkat dengan sepeda karena dekat dan lebih aman ditinggal ketimbang kita harus pakai sepeda motor. Setelah sampai di tempat di mana kali jembatan rel kereta api, mulailah kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Walaupun kita mancing berdekatan, aku sama temanku gak pernah ngobrol sama sekali. Kita semua fokus dengan joran pancing yang kita pegang masing-masing. Aku pun pindah di bawah rel kereta api, sedangkan Teddy temanku fokus ke samping bawah rel. Aku ingat di situ ada 3 pemancing. Aku, Teddy, dan pemancing lain di bawah rel. Aku bersama pemancing tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, si pemancing itu pun meninggalkanku, dan aku sendirian di situ. Gak lama kemudian ada seseorang yang datang. Dia sendiri dan gak bawa alat pancing seperti pada umumnya. Tapi pada waktu itu aku gak ngerasain ada hal yang ganjil. Cuma ketika aku perhatikan, wajah dia pucat banget. Dia seorang laki-laki yang memakai pakaian agak lusuh. Aku pun tetap fokus dengan mancingku. Aku tawarin roti, air minum, serta rokok. Dia hanya diam di sampingku. Tapi aku gak berpikir macam-macam, karena ada temanku di seberang kali. Karena aku fokus memancing, aku gak tahu kapan orang tersebut meninggalkanku. Di sela-sela mancing, aku sempatkan melihat temanku apakah dia dapat ikan atau enggak. Gak lama kemudian, Teddy temanku didekatin sama seorang pria, dan pria itu berbeda dengan pria yang berada di sampingku pada waktu itu. Setelah hampir 4 jam aku memancing, aku pun memutuskan untuk nyamperin temanku. "Tumben Ted gak ngangkat," ucapku. "Iya nih, padahal tadi ada yang mancing dapat," jawab Teddy. Setelah ngobrol panjang lebar, aku ngomong sama dia. "Kayaknya tadi kamu asik ngobrol sama siapa Ted?" tanyaku. "Ngaco kamu, siapa juga yang ngobrol?" jawab Teddy. Aku benar-benar kaget pada waktu itu. "Aku lihat sendiri kamu ngobrol," tanyaku lagi. "Hah, sumpah? Enggak kok," jawab Teddy. "Terus yang aku lihat siapa?" Dalam hati aku bertanya-tanya. "Kamu tuh yang tadi mancing ada yang nemenin," kata Teddy. Aku paham yang Teddy maksud. Aku paham yang Teddy lihat itu pemancing sebelum aku di bawah rel. "Iya, tadi ada yang mancing di situ. Terus aku mancing bareng, tapi gak lama dia pergi kok. Tapi datang lagi cuma lihat-lihat aja," jawabku. Kita pun mulai merapikan alat pancing kita masing-masing dan segera jalan kaki menuju sepeda yang kita parkir di sekitar aku mancing. "Gak ada, aku cuma lihat orang mancing sebelum kamu kok," kata Teddy sambil berdiri kencing di semak-semak dekat rel kereta api. "Nah loh, terus yang di sampingku itu siapa? Terus yang ngobrol sama temanku itu siapa?" Dalam hati aku bertanya-tanya. Dalam hati aku benar-benar gak ngira dengan kejadian tadi. Siapakah sosok 2 orang yang mendekatiku dan Teddy? Gak lama setelah Teddy kencing, kita merasakan seperti ada hawa hangat. Di antara keheningan dan dinginnya malam, Teddy lah yang paling banyak merasakan aura tersebut. Sementara aku hanya masih gak percaya dengan kejadian yang tadi alami. Setelah Teddy membereskan resletingnya dan bersiap jalan kaki menuju sepeda yang kita bawa, tepat di belakang kita sesosok seorang laki-laki setengah badan, dengan mata melotot seperti marah memandang kita. Dengan darah yang berlumuran di badannya, itu tepatnya di samping rel kereta api. Dengan jelas pada waktu itu, ketika terkena cahaya sinar rembulan. Dan kita berdua melihatnya. Tanpa komando kita pun langsung menengok ke arah depan dan jalan pulang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Nampak dalam kejauhan di rel kereta api, terlihat sosok penampakan lelaki tanpa kepala sekitar 3 meter di depan kita. Kelihatan sosok penampakan tersebut seperti lari dan mau menghampiri kita. Aku pun kontan langsung turun dari rel ke jalan setapak, yaitu jalan yang mau aku lewati. Namun apa yang terjadi lagi?
Aku melihat secara mendadak terdapat seperti kepala yang menggelinding. Dan yang bikin sangat mengerikan, ketika kepala itu menggelinding berhenti pas di jalan setapak yang mau kita lewati, serta posisi kepala itu berdiri tegak dengan potongan leher di bawah, mata yang melotot, serta darah yang masih terlihat di sekitar kepala. Tanpa sepatah kata yang keluar dari mulutku, aku lari sekencang mungkin, sementara Teddy di belakangku sekitar hampir 500 meter. Aku lari menuju jalan. Aku pun menengok ke belakang, dan ternyata Teddy gak ada di belakangku. Aku pun gak tahu di manakah Teddy. Apakah dia lari berbeda arah denganku? Setelah aku lari dan minta tolong, aku bertemu dengan anak-anak yang kalau aku tebak, kira-kira mereka masih SMA kelas 2 atau kelas 1. Mereka bertiga masih nongkrong di jalan gang desa. Aku pun meminta tolong kalau temanku di situ. Dengan kata-kata aku masih gugup dan tergesa-gesa. "Mas, tolongin teman saya mas, ayo mas, tolong," pintaku dengan gugup. Terlihat wajah mereka bingung dengan permintaanku. "Kenapa mas?" jawab salah satu dari pemuda itu. "Teman saya di sana mas, tolong," pintaku lagi. Salah satu pemuda malah terlihat gak mau menolongku. Mungkin aku mau menjebak kalau mau berbuat jahat sama mereka. Tapi dengan melihat wajahku yang keringetan, ngos-ngosan karena lari, serta seperti ketakutan, akhirnya mereka pun memutuskan menemaniku untuk menyusul Teddy temanku. Pada waktu itu dalam pikiranku, Teddy mungkin lari tetapi berbeda arah denganku. Aku pada waktu itu fokus untuk mengambil alat pancingku, sepeda yang kupakai, dan tentunya keberadaan Teddy temanku. Setelah hampir sampai di tempat di mana aku dan Teddy lihat penampakan, aku sempatkan untuk melihat ke bawah rel. Kali saja penampakan kepala menggelinding itu masih ada. Sementara aku fokus melihat ke bawah, salah seorang pemuda yang menolongku melihat seorang yang terkapar di pinggir rel. Aku yakin itu Teddy. Cuma pada waktu itu, terlihat di samping Teddy sesosok penampakan makhluk setengah badan justru malah mendekati Teddy. Aku belum melihat pada waktu itu karena aku fokus melihat ke bawah. Pemuda yang menolong pun belum melihat dengan jelas siapakah sosok makhluk selain Teddy. Setelah dia jalan mendahuluiku, aku pun melihat posisi di mana kita lihat penampakan tadi. Dan setelah beberapa meter kemudian, pemuda itu pun lari. "Setan!" teriak salah satu pemuda tersebut, mengakibatkan teman-temannya pun ikut lari. Pada waktu itu aku gak ada pilihan lain selain ikut lari dengan pemuda yang mau menolong aku. Kenapa penampakan itu masih ada dan menyeberang rel mendekati Teddy, di mana Teddy pingsan? Dalam hatiku sambil memendam ketakutan, kaget sampai marah kepada pemuda yang tadinya mau menolong, justru malah lari. "Aku lihat sosok makhluk setengah badan mas," jawab salah satu pemuda ke aku. Aku pun diam dan bingung mau ngomong apa lagi. Aku hanya bisa pasrah. Pada waktu itu aku benar-benar kayak mau nangis. Karena aku meninggalkan temanku untuk kedua kalinya. Aku juga lihat seperti mendekati orang yang tidur di rel itu, tambah temannya dari pemuda yang mau menolongku itu. Sepertinya pemuda yang satunya lagi gak melihat apa-apa, karena dia hanya diam, dan waktu itu lari pun dia di belakang seperti bertanya-tanya kenapa dia lari. Aku berdoa si Teddy selamat dan semoga gak ada kereta yang lewat. Aku takutnya kalau ada kereta yang lewat. Soalnya jarak dari Teddy yang pingsan dengan rel kereta api itu gak terlalu jauh. Aku takutnya kalau keserempet dan bisa tewas. Gak lama kemudian, si pemuda yang menolongku pun berusaha meminta tolong kepada warga desa. Aku lari ke desa mengikuti pemuda itu lari. Setelah beberapa menit kemudian, kita pun ke sana dengan warga desa. Bahkan mereka ada yang membawa senter untuk penerangan. Kali ini aku gak begitu takut karena ada sekitar 7 orang termasuk aku dan 3 pemuda yang tadinya mau menolongku itu. Setelah kami berjalan menuju tempat di mana Teddy pingsan, aku dan 3 pemuda itu terkaget-kaget. Si Teddy sudah gak ada di tempatnya lagi. Orang-orang yang mencarinya pun menyenterkan sinar senter tersebut ke tengah rel. Mungkin saja dia pingsan di tengah rel. Aku stres pada waktu itu. Semua orang pun mencari keberadaan temanku.
Kebetulan 3 pemuda itu yang menjadi juru bicara perihal temanku dan penampakan yang terjadi, karena aku masih syok hanya diam. Selang beberapa menit kemudian, otakku sudah mulai berpikir. Aku mengambil handphoneku dan miss call ke nomor Teddy untuk mencari keberadaan Teddy. Dan terdengar HP yang berbunyi. Kita saling berhadapan menatap wajah satu sama lain dengan wajah cemas dan kemudian mencari letak di mana suara tersebut. Ternyata Teddy pingsan di tempat di mana dia kencing, di sekitar alang-alang atau rerumputan yang tinggi, berjarak sekitar 3 meter dari tempat di mana dia pingsan sebelumnya. Kenapa Teddy bisa pingsan dan pindah pingsan? Kenapa dia nggak lari pada waktu itu aku lari? Dan siapakah sosok penampakan 2 pria setengah badan dan tanpa kepala, serta siapakah sosok pria yang menemani kita? Setelah keadaan menjadi kondusif, kita pun diarahkan ke paroni warga sekitar. Sebenarnya di samping jembatan rel kereta api, di situ ada satu rumah. Tapi entah kenapa orang di rumah tersebut enggan menolong atau melihat kejadian yang aku alami. Teddy pun kelihatan masih letih dengan kejadian yang dialami. Dia diberi minum agar sedikit lebih tenang. Dan mulailah pembicaraan kita dengan Paroni. "Kenapa sampai bisa terjadi kejadian seperti itu, Mas?" tanya Paroni. "Awal mula kita memancing, Pak. Dan ketika jalan pulang, kita dihantui sosok makhluk setengah badan dan sosok penampakan pria tanpa kepala, Pak. Serta kepala menggelinding," jawabku. Semua orang di sekitar yang mendengar kata dariku, kemudian mereka saling berbisik dengan orang di samping lainnya. "Mungkin itu sosok penampakan yang kecelakaan minggu kemarin," bisik dari warga. "Apa emangnya ada, Pak, kecelakaan kereta api lagi?" imbuhku. "Ada, Mas. Kenapa kok nggak tahu? Malah 2 orang korbannya," jawab dari warga. Mulailah badanku lemes mendengar pernyataan dari warga. Aku pun jadi langsung teringat dengan orang yang mendekatiku dan Teddy ketika mancing. "Apa ciri-cirinya kulitnya hitam, rambut sebau dan kurus, Pak?" tanyaku kepada warga desa. Sementara Paroni masih bingung dengan kejadian kita. "Lah, iya, Mas, bener itu. Itu salah satu korbannya yang sampai kebelah jadi 2, jawab warga. Semua orang terdiam sambil memandang kita berdua dengan penuh tanda tanya. Kemudian Paroni bertanya lagi kepadaku. "Kenapa kok kamu bisa tahu ciri-ciri korban?" tanya Paroni. "Sebenarnya saya mancing di bawah rel kereta, Pak. Terus ada seseorang yang mendekati kami. Tapi dia hanya diam, wajahnya pucat, Pak," jawabku. "Terus teman saya juga dideketin, tapi dia nggak melihat, cuma saya yang bisa melihat," imbuhku. "Berarti dia nggak ganggu?" tanya Paroni. Enggak sih, Pak," jawabku lagi. "Terus kenapa kok bisa mengganggu sampai segitunya? Di sini nggak terlalu angker, Mas. Yang angker sono tuh, kebun kosong dekat kebun tebu," kata Paroni. Aku paham apa yang dikatakan Paroni tentang kebun itu. Dan dengan terpaksa aku pun bilang kalau Teddy yang kencing sembarangan di sana. "Teman saya kencing, Pak. Dan gak lama kemudian penampakan itu muncul dari belakang samping kita, Pak." "Oh, benar saja itu. Kalian sampai dihantui sosok penampakan yang kecelakaan kemarin," kata Paroni. "Apakah kalian tahu tadi teman kamu yang pingsan itu di mana?" "Dia pingsan pas di mana beberapa potongan jasad korban kecelakaan tergeletak di situ." "Hah?" kata aku dan Teddy saling melongo. Dalam hatiku, Teddy berarti kencingin tempat di mana jasad korban tewas kecelakaan kereta api. Tapi aku diam. "Kenapa bisa pindah pingsan, Mas?" tanya beberapa pemuda yang menolong kita, dan Paroni memandang wajah Teddy. "Saya masih sadar, Pak. Sebenarnya saya tidak kuat berdiri karena ketakutan," jawab Teddy. Tetapi setelah memastikan lagi untuk melihat sosok penampakan hantu yang setengah badan itu masih ada dan seperti marah, mata melotot dan berlumuran darah, baru saya gak teringat apa-apa lagi, Pak, imbuh Teddy. "Saya melihat dan mendengar anak kecil menangis," tambahnya lagi. "Oh, ada kaitannya itu, saya tahu," kata Pak Roni lagi. Aku jadi makin tanda tanya sama Pak Roni. Apa kaitan yang dimaksud? Aku benar-benar letih, lelah,
dan seperti nggak percaya ini terjadi lagi sama aku. Beberapa warga pun ada yang mau pulang meninggalkan kita di rumah Pak Roni, sedangkan aku melihat jam dinding di rumah Pak Roni sudah menunjukkan sekitar pukul 1.20-an. Ditambah lagi dengan kebingunganku bagaimana aku pulangnya. Untuk perjalanan pulang, aku harus melewati kebun kosong dan tentunya menyeberang rel itu lagi, yaitu sekitar 300 meter tempat di mana kita lihat penampakan agar menuju ke jalan raya. Aku dan Teddy akhirnya memutuskan untuk pulang. Aku sengaja telepon adikku untuk jemput aku dari rumah warga, karena aku yakin dalam hati teror ini bakalan berlanjut. Apalagi Teddy kencing di jasad tewasnya korban kecelakaan kereta api. Yang lebih ngenes lagi, telepon aku nggak diangkat sama adikku. Aku anggap wajar karena ini sudah malam dan pasti adikku sudah tidur. Dengan muka temboknya, aku minta diantar sama warga dengan alasan masih shock dengan kejadian tadi, dan akhirnya Pak Roni dan 2 warga lainnya pun ikut mengantarku. Aku senang banget pada waktu itu, tapi ternyata Pak Roni dan 2 warga lainnya hanya mengantar sampai di gang desa saja. Untuk sampai ke jalan sekitar 300 meter, dan apesnya lagi, aku harus genjot sepeda dengan diboncengi Teddy. Ya sudah mas, hati-hati ya, ujar Pak Roni dan 2 warga lainnya. Oh iya pak, kataku agak sedih. Gimana Ted kita pulangnya? Tanyaku mangkel. Ya sudahlah, kalau emang kayak gini caranya, semoga nggak reunian lagi kayak tadi, jawab Teddy pasrah. Dalam hatiku, coba kalau aku pakai motor, mungkin aku bisa gaspol dalam 300 meter nggak sampai 5 menit sampai di jalan. Ini naik sepeda, boncengan lagi. Yang penting kamu jangan sampai pingsan Ted, kalau lihat penampakan lagi, pintaku. Iya ya, santai aja. Ternyata siasat Teddy bonceng aku itu dengan mata merem. Aku pun mulai menggenjot sepeda dan berdoa semoga nggak ada apa-apa. Hingga tibalah lewat kebun kosong itu, dan tandanya rel pun sudah dekat. Dan apa yang terjadi? Ted, kok diam? Tanyaku. Ted, ngomong dong, tambahku. Iya ini, udah sampai ya? Jawab Teddy. Aku langsung tahu kalau Teddy tutup mata, alias merem agar dia nggak takut. Iya udah sampai nih, jawabku bohongin Teddy. Aku melihat penampakan yang Teddy lihat sebelumnya. Sosok anak kecil sekitar 4 tahun, SD, yang menangis di bawah lorong rel kereta api. Kurang lebih sekitar 4 meter dariku. Seketika kaki yang tadinya kuat menggenjot pedal sepeda menjadi loyo lemas. Dengan sisa tenaga yang ada, aku ngelos tuh sepeda dan gak aku genjot. Wajah anak itu benar-benar kasihan, seperti pengemis kecil. Sosok itu tidak memperlihatkan wajah penampakan seperti yang sebelum-sebelumnya aku lihat. Wajah rusak, berdarah, ataupun mata melotot. Dia tampak kasihan, tapi yang namanya penampakan tetap saja aku takut. Malam itu benar-benar dingin dan sunyi, sepi. Cahaya bulan yang tadinya menyinari tertutup oleh awan. Benar-benar gelap. Bahkan aku naik sepeda, jalannya pun gak kelihatan. Hingga beberapa saat kemudian, Teddy lari mendahuluiku yang naik sepeda. Ted, tungguin. Dia lari sangat ketakutan, sedangkan posisiku pada waktu itu belum melewati penampakan sosok anak kecil itu. Sedangkan jarak untuk sampai ke jalan sekitar 120-an meter lagi. Tapi aku merasa kalau jarak itu benar-benar jauh. Ternyata Teddy setelah ketipu, dia membuka matanya, dia melihat penampakan yang sama seperti sebelumnya, yaitu sosok makhluk yang terpotong badannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.